Ya, sebentar. Saling kita memberikan pemahaman untuk KYC. Nah, sebenarnya KYC ini kan pertanyaan berulang terus. Sama aja situasi kita. Apa yang teman-teman hadapi, itu juga yang teman-teman lain hadapi. Dan begitu juga saya awalnya pun hadapi benda yang sama. Ada yang ngulang sampai 12 kali, ada yang ngulang sampai 20 kali, dan itu hari akhirnya lolos. Nah, jadi begini. Pertama, kalau tidak bisa di satu HP, coba dengan HP teman yang lain. Nah, yang teman ini coba di HP kita. Karena hari ini saya yakin teman-teman semua pasti punya HP lebih dari satu. Ada satu orang punya satu HP, ada satu orang punya dua HP, ada satu orang punya tiga HP. Download aja, kita udah ngasih video, dan ini tidak akan membahayakan kepada kita punya aplikasi. Sistem Tantin ini tidak berbahaya. Dan itu kita di saat kita download, nah mungkin tidak berhasil di HP kita, ada yang berhasil di HP istri. Tidak berhasil di HP istri pertama, berhasil di HP istri kedua. Nah, ada juga yang tidak berhasil di HP istri, berhasil di HP anak. Nah, kalau tidak berhasil juga, nah pinjamlah HP teman-teman yang kita punya yang telah lolos KYC. Nah, ini kenapa? Ini memang ada kejadian yang begitu. Jadi di sini tidak boleh, di sini bisa. Nah, apapun keluhan kita hari ini, semua teman-teman yang ada di dalam grup ini pasti mempertanyakan, di saat data saya diupload, itu ada double-nya. Katanya data ini telah ada, ataupun telah diupload lah kononnya. Ada juga yang bilang data saya berbahaya, baru saja mengupload langsung merah. Nah, itu banyak. Tetapi sambil kita ngomongin kita tidak dapat, ada yang dapat. Nah, berarti sistem ini lagi, ya kan awalnya kan di tanggal 26 sebenarnya. Akhirnya dimunculkan tanggal 25. Jadi sesuatu yang baru itu pasti ya ada bau cat. Kalau rumah baru pasti ada bau cat juga kan, masih catnya belum kering. Nah, di sini di bagian programan pun begitu. Di saat dia mendeploy sesuatu benda, kadang-kadang terlalu cepat kita pakai, dia ada benda yang lagi delay. Jadi teman-teman sabar. Nah, apapun keluhan, kita tetap ngantarkan. Yang penting kita punya tim, kita akan usahakan supaya dapat semuanya. Karena kalau teman-teman tidak dapat, kasihan upline juga tidak dapat. Semuanya lolos. Ya, kalau teman-teman kalau tidak dapat, nah saya juga nggak akan dapat. Nah, kalau teman-teman yang lain tidak lolos, ya semuanya bakal nggak ada yang dapat token yang banyak. Nah, jadi kita sama-sama membantulah. Nah, makanya dari awal kita bilang bahu-bahu. Kalau bisa jangan gambar tok yang dikirim. Contoh, teman-teman kan sering beli di Shopee barang tuh. Nah, apapun yang teman-teman beli di dalam online system, itu kan unboxing yang divideokan. Coba divideokan ya, sederhana. Tapi jangan pakai di video yang sedang lagi melakukan KYC. Di videoan dengan HP kedua. Nah, sebelum videoin pasti dulu menghahakan kameranya, lalu dilap dengan baju. Kenapa? Kadang murem. Ya, murem. Nah, dilap dulu lensanya, lalu divideoin. Nah, waktu mau videoin itu lihat pula lah di HP yang ini. Ada nggak, masuk nggak, video itu pas nggak data yang kita mau kasih tahu itu, ini tidak. Nanti lantai pula yang divideoin. Nah, tolong kirim video itu yang sederhana, yang pendek. Nah, yang ngomong sedikit lah, ini saya sudah masuk. Nah, ataupun tidak ngomong pun gak masalah. Nah, itulah yang saya upload terus ke IT. Nah, yang kemarin, yang tadi yang di dalam grup yang kita upload, mungkin teman-teman yang baru masuk, saya sudah kirim ke IT dan mereka bilang bertahan dulu. Berarti bertahan dulu, dia lagi ngerjain. Nah, mungkin ya, setiap negara itu servernya beda-beda. Ya, setiap negara servernya, logika akal kita, di sini teman-teman nggak membaca dari sistem nomor pula saya tengok. Kalau teman-teman membaca dari sistem nomor, hari ini aja baru sekitar 11.000. Dan target pertama untuk company ini memberikan token CTC itu kan 10 juta. Nah, berarti peluang kita masih besar, teman-teman. Oke? Peluang kita masih besar, kita bersabar. Nah, ini pasti akan jadi ringan punya. Nah, sambil benda ini terjadi, ya, kepada teman-teman yang baru masuk, diberitahu kepada teman-teman yang belum KYC, lakukanlah KYC. Jangan tunggu santai, jangan tunggu waktu jeda, lakukan aja KYC sekiranya berpeluang.
kita baru tahu nih permasalahannya di mana. Karena kalau teman-teman tidak melakukan, tiba-tiba teman-teman bilang ya udahlah nanti di rumah saja saya tes. Tiba-tiba nanti lampu yang teman-teman, contoh lampu teman-teman beli di Indomaret, yang usah dicoba dulu nanti di rumah. Setelah sampai di rumah nggak nyala, nah coba dulu. Ya itu paling penting ya. Oke, Bang Ozil, silakan. Ozil. Ya, assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam Bang. Ya. Ya, sama semua ya. Kalau untuk kasus semua sama ya. Nah, semua sudah dicoba, semua sudah termasuk juga donen-donen saya juga itu belum berhasil. Nah, saya saking ininya saya pengen coba usaha yang lain seperti karena kan saya PHP saya kan cuma satu, jadi saya nggak pinjam, tapi saya usaha untuk uninstall aplikasi TT Exchange ini ya Pak ya, Bang. Nah, setelah saya download ulang dan berhasil download, nah itu pas saat login tuh nggak bisa itu Bang, saat login tuh nggak bisa masuk baik melalui email, melalui nomor HP, nomor WA, nggak ada masuk, padahal itu passwordnya itu sudah benar ya. Terus udah dua-duanya tuh dipakai dengan cara masuk dengan email atau telepon tuh nggak masuk. Terus yang ada tuh timbul bahasa Jepangnya itu, bahasa Mandarin yang bahasa Cina-nya. Itu jadi kalau bahasa Cina itu muncul, itu kalau biasanya bahasa itu muncul, itu internetnya kurang. Ataupun kalau abang mau tukar, kembali ke TT Smart, tukar passwordnya. Ya sudah disamakan, sudah dicoba dirubah password ya, saya rubah, disamakan. Terus pas masuk ya di TT Exchange-nya sendiri juga masih begitu, baik melalui Gmail maupun. Nah kalau itu nggak bisa, kemenyanin aja HP-nya. Kenapa Bang? Kemenyanin aja HP-nya, diasap. Ya itu malah saking pusingnya gitu ya, nggak bisa masuk. Akhirnya saya uninstall. Nah, malah setelah uninstall malah nggak bisa login, itu gimana itu? Sebenarnya jangan uninstall. Aplikasi yang sudah masuk jangan di-uninstall. Yang enaknya itu di restart HP-nya. Oh iya. Tapi sudah uninstall. Nggak apa-apa. Nanti pasti masuk. Apa TT Smart bisa masuk kan? Ya bisa. Nah berarti bisa masuk. Tunggulah berapa waktu. 1 bulan udah. Ya. Tunggu beberapa waktu nanti coba lagi. Gitu. Ya. Oke Bang, oke siap. Baik, aman. Nah tadi saya dapat info semalam lah ya. Kita dapat info. Memang mereka mengharapkan harga jatuh yang paling drastis. Nanti mereka akan serok di bawah. Nah jadi pokoknya token yang akan dilempar ke market dengan harga yang lumayan ada diskonnya, mereka akan borong semaksimum mungkin. Nah, jadi teman-teman berpikirlah cara untuk menjual. Nah, mau jual sekor-sekor kah tokennya, ataupun mau jual semuanya, nah tidak masalah. Tetapi kan mungkin sekarang nih, aduh Pak, saya juga belum dapat, Bapak pun cerita token ini gini-gini. Enggak, insya Allah kita dapat. Nah, sistem ini kita bisa ngakalin. Karena mana yang udah merah pun akan berpeluang lagi untuk mencoba untuk KYC terus. Oke? Nah, iya Pak. Nanti untuk distribusinya itu apakah setelah listing apa sebelum, biar kita siap-siap gitu loh. Nah, sebenarnya untuk open exchanger-nya pertama ya, itu di tanggal 19.5. Nah, untuk koin kita ada distribusi ke wallet itu di tanggal 8. Nah, jadi di tanggal 8 itu kemungkinan ada marketnya. Cuman saya kan nggak bisa pastikan. Biasanya kalau kita udah lelah berangkat dari mana-mana sampai ke rumah, kalau kita sendiri diajak jalan aja pasti mumet. Kenapa? Karena kan kita mengurus nih 10 juta user yang terawal. Walaupun di sekitar pengiraan ini ada 40 juta. Toh sampai hari ini kita masih kendala dari sistem KYC dan masih sisa itu ya banyak sekali tokennya. Karena dari 10 juta yang approve baru 11.000, Bu. Begitu ya, Bu ya? Ya, Pak. Mudah-mudahan lah kita tunggu sama-sama. Kita prediksinya nggak bisa terlampau jauh juga, Bu, karena kan market baru. Tetapi kemarin kita dengar tim-tim dari China ngomong, ya dia bilang kalau jatuh habis-habisan market discount, kami siap serok di bawah untuk ngumpul token ini sebanyak mungkin. Mereka bilang begitu. Ya, jadi nyerok. Iya, sebenarnya memang kita enak juga nyerok. Kenapa, Bu?
Waktu sebelum tim-tim yang Indonesia dipanggil, itu mereka buat event untuk tim Tiongkok di Kamboja. Itu yang hadir yang di acara di saat Lu Yin Xiong itu duduk di tengah waktu acara, ada videonya di grup. Itu semuanya boleh dikatakan ya bukan leader-leader yang kayak kita lah ya. Mereka mungkin adalah usahawan, mereka ya suka yang mencari saham-saham yang murah. Tapi dia bilang kami tidak menjual saham. Tapi kalau Anda pengen memiliki saham dari kami, ya carilah user-user kami yang telah mempromosikan Tantin di seluruh dunia. Akan begitu kita katanya, Bu. Iya. Nah, jadi orang lagi penasaran, lu nggak jual? Tidak. Tapi kalau kalian mau, ya cari orang-orang yang telah bekerja untuk kami, yang telah mempromosikan Tantin ke seluruh dunia, dan Anda membelilah sama mereka. Jadi tawarlah mereka dan belilah mereka di dalam konsep candlestick yang namanya open market. Nah, begitu, Bu. Oke? Berarti paus-paus ini sudah pasang ini dia ya? Sudah. Tapi mereka ini bertahan pasti pengen harga murah. Tapi kalau kita memang harga yang contoh yang gratisan ini kita bisa nge-hold, nah mindset kita pasti berubah. Contoh, anggap kita yang hari ini mengumpul 10.000 token lah. Cukup terjual 20.000 aja menjadi $20.000, saya yakin yang 80% nggak bakal jual. Termasuk hari ini orang-orang yang memiliki 1.000 Bitcoin ke atas, itu rata-rata nggak mau jual punya. Kenapa? Dia suka melihat saldo itu, Bu. Saldonya naiknya itu bisa satu hari itu bisa sampai miliaran, turun itu juga miliaran. Tapi dia seneng. Nomor ini kok gerak-gerak ya? Sama persis kayak saldo di rekening. Kalau saldo kita banyak, Bu, itu diplototin terus, Bu. Tidur pun senyum, pun senyum, bercanda sama istri pun senyum, jalan di luar rumah juga senyum. Nanti orang bilang kita gila. Ya gimana nggak gila kalau saldo kita isinya banyak, benar kan? Iya. Kita akan sering ada itu. Naik tak turun tak? Naik tak turun. Iya, benar. Tapi inilah saatnya kalau kita semakin banyak kita punya, nah potensi yang membeli ini luar biasa. Karena saya bilang 70% market di dalam Tantin itu dikuasai oleh China. Kenapa orang awal-awal pengen memiliki Pi Network? Karena kan dia bilang Pi digunakan di China. Duit sekarang disembaikan oleh China. Di China menggunakan Pi. Kan begitu awalnya. Iya. Benar kan? Nah akhirnya tidak sesuai dengan prediksi. Akhirnya orang lain. Istrinya aja yang Cina. Suaminya bukan. Nah akhirnya kita ada complicated di sini. Kalau di dalam Tantin, itu nyata-nyata dia membawa logo Tantin, membicarakan Tantin, kami siap membeli dengan harga yang ya sesuai dengan berapapun kalian tawarkan. Di saat itu 99,5% sudah memang di tangan kita. Nah itu yang enaknya. Benar, Bu ya? Iya, biasanya kan 60% di founder kan, di owner. Betul. Kadang-kadang dia tulis itu 30% untuk sistem. Belum lagi treasury-nya, belum lagi development-nya, belum lagi ekosistemnya, belum lagi berbagai jenisnya, ataupun airdrop-nya, pre-sale-nya, private sale-nya, kan belum hitung lagi. Benar kan? Iya. Nah, jadi kadang-kadang lucunya di situ. Nah, akhirnya kita dapat project, wah ini masuk akal lah. Nah, ini kendalanya pula kita untuk mendapatkan. Ya, gimana pun kita hadapi bareng-bareng lah. Ya, Bu ya? Ya, tidak sabar untuk kayak si. Benar, kita bersabar. Kita bersabar. Ya, kita percaya kok 100% dengan aplikasi ini pasti akan sukses, Pak. Dan kita punya benar komitmen luar biasa. Ya, udah Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Bu Diname. Oke. Ya, untuk teman-teman semua ini suatu kemasukan yang bagus. Kalau untuk permasalahan teman-teman dah saya jelaskan. Apapun yang penjelasan teman-teman di grup, sebelum teman-teman ngomong sama saya sudah memberitahu kepada orang-orang yang wajib ya, orang yang berkewajiban untuk mengolah sistem ini supaya memudahkan kita mendaftar di dalam sistem dia. Jadi hari ini ya bagaimanapun kita harus usaha nih untuk meng-approve-kan UKIC. Tapi waktunya masih banyak. Dan teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman tidak dapat. Nah sekarang kan kemarin teman-teman khawatirnya 40 atau 50 juta diberikan 2 miliar. Dan hari ini teman-teman kan nggak perlu khawatir. Baru 11.000
dari 10 juta orang yang akan qualified. Nah, agak-agak ni kita potensi besar nggak? Besar sekali. Nah, jadi dalam masa yang sama, di sini tidak ada benda yang kita khawatirkan, karena mereka akan memperbarui sistem untuk semudah mungkin kita KYC. Jadi dari itu teman-teman jangan gundah gulana, ya. Tetap aja santai, tetap juga senyum.